Untuk enteral nutrition itu berarti pasien-pasien yang memang mengalami gangguan pada posisi menelan, tetapi saluran pencernaannya masih bisa berfungsi gitu ya. Kalau parenteral nutrition itu melalui jalur intravena yang memberikan nutrisi dengan lebih cepat langsung ke pembuluh darah. Sebenarnya terutama untuk pasien-pasien yang saluran cernanya tidak berfungsi atau sebenarnya berfungsi tapi pada satu kondisi tertentu saat itu membutuhkan nutrisi yang cepat. Misalnya pasien luka bakar, pasien kanker, pasien operatif, sebenarnya kan saluran pencernaannya sebenarnya masih bisa, cuman pada kondisi itu memang perlu nutrisi yang segera, yang responnya cepat, ya mungkin harus memerlukan parenteral nutrition. Kemudian hari ini kita akan fokus banyak di enteral nutrition. Untuk enteral, pemasangan NGT-nya nanti juga di KDM sebenarnya. Jadi kita hanya memberikan makan, tapi nanti saya sampaikan prinsip untuk pemberian makan melalui NGT itu sebenarnya ini. Untuk panjang selang masuk ke dalam lambung, ini yang sering dipakai itu adalah nasogastrik ya. Jadi dari melalui hidung sampai ke lambung. Ya ini agak enggak bisa masuk ya. Jadi nanti panjangnya selang itu nanti ada ukurannya ya. Jadi kalau orang mau pasang NGT itu diukur dulu sama yang masang. Jadi ukurannya hidung, telinga, sampai prosesus pasiennya, prosesus ya podius. Jadi misalnya ini 45 sampai ini 50 berarti ya, 45 tengah-tengahnya 50 berarti dia masuknya sampai ke garis ini 50 harusnya, ini nggak bisa masuk. Itu panjang yang masuknya ya. Kemudian nanti menentukan apakah dia sudah masuk atau belum nanti juga kita akan lakukan ketika memberikan nutrisi. Jadi sebelum memberikan nutrisi nanti kita harus melakukan aspirasi cairan lambung ya. Apakah nanti akan banyak residu di situ? Residu itu sisa makanan yang tersisa dari yang makanan sebelumnya. Kenapa harus dicek? Karena kalau misalnya residunya itu banyak, misalnya lebih dari 50 cc, berarti pencernaan makannya berarti tidak bagus ya, entah karena gangguan pada saluran cernanya sehingga dia harus evaluasi dulu. Kalau misalnya lebih dari 50 kita harus evaluasi ke dokter tanggung jawabnya apakah memang harus ditunda dulu. Kalau bila 50 sarannya ditunda dulu, mungkin 1 jam ditunda dulu, nanti kita evaluasi lagi apakah sudah mulai terserap berkurang gitu ya. Kalau memang masih sudah di bawah 50, misalnya tinggal 20 atau 30, it's okay. Ya, nanti kita akan lakukan ya. Itu untuk posisi selang. Nah, ini yang selang yang ujungnya, ini karena ini tipe selangnya ini terbuka, jadi dia harus ditutup. Entah itu dengan spet atau dengan klem. Ya, teman-teman juga harus mengenal alat-alat lab ya. Jadi bedakan antara klem, gunting, jaringan ya, jangan sampai salah. Padahal ada yang salah ini. Jadi gunting jaringan pakai ngeklem ya ke gunting kan selangnya. Ini kalau klem itu kan dia ada garis-garisnya ini dan dia ada cantolannya ini. Ini untuk ngeklem, tujuannya agar mencegah udara masuk ke lambung ya. Kalau bisa pakai, cuman memang agak riskan ya, ini benda tajam ya. Jadi mungkin kalau yang sebanyakan kalau rumah sakit kita pakai spet untuk menutup, nggak usah pakai ini. Atau kalau selangnya yang punyanya bayi yang lebih kecil, dia ada ininya, ada tutupnya, tutup karet yang nyambung di situ. Intinya adalah prinsipnya adalah mencegah udara masuk ke dalam lambung. Ya, itu untuk posisi selang. Nah, kapan kita memberikan nutrisinya sesuai dengan pengkajian dari tenaga kesehatan. Biasanya nanti dokter akan memberikan advice, memberikan nutrisi cair, misalnya entah rendah gula, entah cair normal, atau mungkin rendah kayak protein dan sebagainya dalam bentuk cair, misalnya 4 sampai 6 kali dalam 24 jam. Berarti kita memberikan dalam rentang waktu seperti itu. Kemudian untuk pemberiannya, teman-teman tadi sudah lihat ada beberapa metode. Satu continuous, memberikan nutrisi full 24 jam terus menerus. Itu biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang kebanyakan dia tidak mobile ya, karena dia kalau mobile dengan nutrisi terus-menerus ya kayak kita bawa infus kemana-mana gitu ya. Nah, kebanyakan itu diberikan kepada pasien-pasien dengan satu mungkin penyerapan makannya, saluran pencernaannya mungkin agak bermasalah, jadi kita ngasihnya itu sedikit-sedikit gitu, nggak dibolus langsung sekali makan gitu. Jadi dia kayak infus, tapi memang kita harus
pakai alat untuk memastikan tetesan itu teratur. Dia namanya feeding pump. Mirip kayak infus pump. Kalau kalian nanti di KGD, nanti kalian lihat kayak kotak gini, infus pump yang selangnya dijepit di alat itu buat mengatur tetesannya itu akurat. Dalam 24 jam dia misalnya habis 500 sampai 1000. Nanti tetesannya kan dia akan yang ngatur. Pasti habisnya tepat. Tapi kalau pakai yang tetesan seperti biasa, itu bisa saja faktor-faktor lain mempengaruhi karena bisa menyumbat, bisa kegeser dan sebagainya. Tapi kalau dengan alat dia akan tepat. Prinsipnya seperti itu feeding pump. Itu untuk continuous. Kemudian ada juga yang siklik ya. Siklik itu tidak 24 jam, tapi dalam waktu tertentu misalnya malam hari ya misalnya, tapi habisnya 8 jam misalnya, dia juga pas tidur tok gitu ya. Itu untuk siklik atau pada waktu tertentu. Kalau intermittent, mungkin kalau siklik hanya 1 kali sehari malam gitu misalnya. Tapi kalau intermittent itu bisa seperti makan, jadi bisa 4 kali gitu. Waktunya bisa 4 kali sehari, tapi memberikan makannya juga nggak langsung gelendeng sekaligus itu. Memang perlu waktu, mirip kayak kita kalau ngasih antibiotik yang kecil itu, flash kecil itu. Jadi mungkin butuh waktu 20 sampai setengah jaman untuk masuk. Ya, tapi makannya ya bisa 4 kali sampai 6 kali sesuai dengan fishnya, tapi masuknya sedikit-sedikit, itu intermittent. Tapi yang terakhir bolus, yang nanti kita akan praktekkan, itu ya sekali ngasih, misalnya 1 gelas itu 200 cc susu, 4 sampai 6 kali dalam sehari. Ya udah 200 itu langsung masuk sekaligus. Ya mungkin nggak sampai 5 sampai 10 menit masuk. Ya kayak kita minum susu gitu. Minum susu biasa segelas gitu, tapi melalui selang. Nanti kita praktekkan nanti untuk yang bisa untuk intermittent sama bolus. Ya. Kemudian ini open system dan close system. Kalau seperti ini, menurut kalian open apa close? Open system. Karena dia harus memindahkan cairan masuk ke dalam kantong ini. Tapi kalau misalnya ini close system, langsung masukkan, misalnya ini langsung dipakai akses intravena langsung masuk. Di situ karena dia tidak memindahkan cairan itu ke tempat yang lain. Dia lebih aman dari kontaminasi gitu ya. Kalau ini ya seperti pada misalnya minum gitu ya. Kita pasangkan dulu. Ini mirip seperti cairan ya. Untuk infus cairan kita klem dulu. Kemudian ini enteral feeding, tapi tidak seakurat feeding pump ya, karena dia pakainya kan tetesan ya. Jadi nanti kita cairannya akan masuk ke sini ya, kemudian ini akan masuk ke selangnya. Kita tunggu dulu, itu untuk metodenya. Kemudian alat-alat untuk memberikan yang bolus itu ada spet 50 cc, kemudian cairannya, susunya ya, sama tadi kalau kita perlu klem ya boleh klem. Bengkok itu perlu di mana-mana ya, kalau buang apa perlak untuk pasien biar nanti kan nggak basah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, sambil cuci tangan ya. Jadi sebaiknya cuci tangan dulu baru ngomong, itu lebih aman daripada nanti kalian udah ngomong, udah pegang-pegang baru saya siapkan alatnya dulu ya, terus baru cuci tangan. Karena setting realnya di rumah sakit itu biasanya alat seperti ini di dekat pintu masuk ada, di meja dekat pasien ada, jadi akan lebih aman kalau kita setiap masuk ke ruangan pasien kita cuci tangan. Selamat pagi Bapak, saya Nurse Yuni yang hari ini merawat Bapak untuk 1 shift ke depan. Boleh sebutkan namanya Pak? Gitu. Kalau misalnya kita baru ketemu ya. Kalau misalnya sudah beberapa kali ketemu, ya mungkin caranya tidak seformal itu ya, kan sudah tahu Pak Sunarno nggih, benar ya Pak ya, sambil kita cek untuk gelang pasien. Jadi ya nggak kalau udah kenal berkali-kali masih tanya sudah sebutkan namanya gitu kan, nggak juga gitu. Kalau baru pertama kali, saya baru pertama kali ketemu Bapak ya, bisa disebutkan namanya Pak Sunarno misalnya, dilihat di gelang pasiennya, it's okay, benar gitu ya. Baik Bapak, hari ini saya akan memberikan makanan atau susu bentuknya ya Pak ya, susu melalui selang yang sudah terpasang di lambung Bapak. Nanti susunya sekitar 1 gelas, jadi nanti saya akan memberikan makanan itu dengan sebelumnya saya nanti akan memeriksa
isi lambung Bapak dulu ya, setelah itu baru akan memberikan makan. Nanti Bapak posisinya apa? Ceritakan apa yang akan dialami. Nanti Bapak akan diposisikan semi volar, atau misalnya pasien pengen duduk, mau duduk volar juga nggak apa-apa ya. Yang penting lambungnya tidak terlalu mendatar gitu ya. Posisinya minimal semi volar ya, nanti saya akan memberikan periksa. Nah ini kalau misalnya kita mau memberikan ini, nanti kalau misalnya jika dikasihnya intermiten, nanti susunya akan saya masukkan di sini, dan nanti susunya akan masuk ke lambung Bapak secara perlahan-lahan sekitar 20-30 menit ya. Jadi nanti akan diberikan seperti itu. Nanti kalau selama pemberian makan, baik itu intermiten atau bolus, jika Bapak merasakan sesuatu yang tidak mengenakan di perut, misalnya rasa pengen muntah atau sesuatu, nanti tolong diberitahu. Nanti mungkin kita akan stop dulu, atau mungkin cairannya kita batasi ya, tidak terlalu penuh sampai 200, misalnya baru 150 masuk kok misalnya gitu kan, agak terus-teruskan gitu kan. Nah ini untuk yang intermiten dulu kita masukkan ya. Ini bukan diciduk ya. Misalnya ini susu gitu ya, misalnya kaleng ya. Kalengnya mungkin kalau di luar negeri ada yang bentuknya kayak kaleng Pepsi atau apa itu. Satu susu ya, jangan lupa diklaim dulu. Jaga hati-hati di dekatnya ini ya, apa namanya, bengkok. Kita masukkan sesuai dengan jumlah nutrisi yang memang disarankan untuk masuk. Kita tutup rapat untuk menjaga kontaminasi ya. Kemudian kita keluarkan cairannya sampai, sebentar, sebelum keluar ini teman-teman lihat, ini ada chamber, jadi kalian diisikan dulu chambernya. Seperti juga infus nanti juga seperti itu. Ini untuk menjaga agar tidak bosonnya, tidak keblongan. Keblongan itu artinya selang itu diisi oleh udara ya, karena tidak bagus, apalagi pembuluh darah. Kalau lambung aja misalnya kemasukan udara sih mungkin nggak terlalu berbahaya, cuma paling kembung gitu ya. Tapi kalau udara itu nanti masuk di pembuluh darah, kalau ini nanti untuk sistem cairan ya, untuk intravena, dia akan mengakibatkan emboli, berbahaya ya. Jadi hati-hati. Ini kita akan keluarkan cairannya dulu sampai keluar udaranya. Klem ya. Nah, kemudian kita akan periksa untuk residu lambung dulu ya. Caranya adalah dengan misalnya ini khusus untuk nutup ya, kita ganti aja pakai spet yang lainnya ya misalnya. Nah kita ketika melepas itu ya, ini sedikit banyak meminimalkan sih ya, meminimalkan untuk agak ditekuk untuk mengurangi udara yang masuk. Kita aspirasi, ini soalnya nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk kita bisa simulasikan apakah nanti ada cairan yang terambil, misalnya sudah terambil misalnya 20 gitu ya. Oke, 20. Misalnya kalian keambil segini ya, ada udara masuk di sini kan, kalian keluarkan sebentar untuk seperti kalau nyuntik ya, jadi udaranya dikurangi, terus kenapa dimasukkan lagi, karena khawatirnya itu adalah cairan lambung HCl yang tidak boleh sembarang dibuang, kecuali kalau memang mau diambil buat sampel lab ya, apa-apa. Kalau ini misalnya diambil sekalian untuk sampel lab, misalnya sudah ada botol untuk lab boleh. Karena nanti kalau kita membuang asam lambung, keseimbangan lambung di perutnya akan berkurang. Ini juga berlaku pada ini sistem bilas lambung atau lavase. Sekarang sudah tidak direkomendasikan karena dia seperti menguras perut ya. Jadi dimasukkan cairan terus dikeluarkan, masukin cairan keluarkan, itu akan menguras isi-isinya lambung. Jadi HCl pun akan terkuras. Itu mengganggu keseimbangan elektrolit. Nah sekarang sistem bilas lambung itu tujuan salah satu NGT itu juga untuk bilas lambung, cuman caranya adalah hanya dengan mengalirkan menggunakan gaya gravitasi. Jadi nanti di bawahnya dikasih kantong untuk bisa keluar. Kalau dia memiliki masalah misalnya perdarahan lambung, kemudian mungkin saya dulu pernah ketemu pasien itu lambungnya hijau. Jadi bayangan saya itu, pikiran saya dulu lambungnya lumutan gitu kan. Infeksi, maksudnya ada infeksi yang membuat lambungnya itu, terus kan biasanya infeksi itu arah-arahnya kan kuning hijau gitu ya. Jadi lambungnya itu benar-benar gitu. Terus ada yang hitam karena mungkin dia perdarahan lambung, terus dia bereaksi dengan HCl terus hitam. Ada yang agak kemerah-merahan gitu. Itu dikeluarkan dengan sistem dikeluarkan. Nah kalau ini tadi misalnya kita nggak banyak pakai untuk lab, kita masukkan lagi pelan ya, hati-hati jangan seperti gini.
Tapi ada cara nanti kalau kalian waktu pemasukan NGT ada sistem ngecek posisi selang dengan memasukkan udara. Ada seperti itu. Misalnya gini, ini udara, kemudian dimasukkan, dan kita pakai stetoskop, terus gini. Nanti perutnya akan blub-blub. Nah, itu untuk ngecek ketika NGT itu masuk. Tapi ada beberapa yang tidak merekomendasikan itu, kita mending pakainya sistem aspirasi lambung. Kalau udah gini, ada cairan, terus nanti kita cek, ini dicek lakmus gitu ya, ada cairan lambung. Nah, oke. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan untuk memberikan, kalau kita mau pakai intermittent berarti kita tinggal pasangkan. Kita sesuaikan dengan tetesan infus. Nah, ini cara menghitung seperti menghitung tetesan infus. Jadi misalnya 300 harus habis dalam 30 menit misalnya. 300 bagi 30 menit berarti 10 cc per menit. 10 cc per menit itu berarti dikonversikan dalam tetes per menit. Satu tetes itu 20 kalau infus biasa seperti ini. Berarti 1 cc itu berapa tetes gitu kan? Berarti 1 cc 20 tetes. Berarti kalau kita harus masukkan 10 cc, 10 kali 20, 200 tetes. 200 tetes dalam 1 menit. 200 bagi 60. Satu contoh misalnya ada infus, berikan cairan 20 TPM, 20 tetes per menit. Itu cara ngitungnya berapa? Kita ngitungnya bisa pakai jam. Jadi selama 1 menit dia netes sekitar 20 kali tetesan. Tes. Kalau saya biasanya 20 TPM itu ngitungnya saya gini. 1, 2, 3, 4 tes gitu. Karena apa? 20 tetes itu dalam 60 detik kan. Berarti dia harus netes dalam detik ke 4. Apa kalian kalau mau pakai jam, itu matematis aja sih. Pokoknya 1 menit itu netes 20 kali. Itu namanya 20 tetes. Kalau 30 tetes per menit ya berarti 30 tetes dalam 1 menit, lebih cepat lagi. 40 lebih cepat lagi. Ini memang kelemahannya kita tidak bisa menghitung secara akurat. Ya, tapi kalau pakai infus pump, feeding pump itu bisa kita ngitung 1 jam itu habis berapa bisa. Nah, misalnya gini, segini ya, tetesnya agak cepet karena mungkin hanya 20 menit. Mungkin kalau ini tidak terlalu signifikan ya mungkin kita tidak sampai sedetail itu ya, mungkin sekedar cukup nggak terlalu deres aja 20 menit selesai misalnya. Nah, ini untuk sistem intermittent ya. Oke, kalau untuk sistem bolus caranya adalah, tadi ada yang lupa ya. Kemudian sistem prinsip kita adalah sebenarnya prinsip bersih. Jadi kita menggunakan handscoon bersih aja cukup ya. Karena nanti mungkin kalau pasien tiba-tiba muntah apa gitu kan, kita sudah safety, melindungi diri kita sendiri juga. Kalian kalau pemeriksaan fisik udah ya? Nah, pemeriksaan fisik bising usus sudah ya. Jadi kita bagus juga kalau kita sebelum ngasih makan kita juga cek bising usus untuk ngecek apakah bising ususnya itu normal atau enggak. Kalau hipo misalnya kok lambat berarti nanti resiko penyerapan makannya akan meningkat ya, karena dia menyerapnya susah. Kalau misalnya meningkat mungkin dia akan justru bisa diare ya, karena dia ususnya cepat guruk-guruk gitu misalnya. Ya. Nah, langkah pertama adalah, ini udah semicolor ya teman-teman, atau mungkin duduk boleh. Kemudian kita sebelum memberikan susunya, kita bilas dulu untuk ngecek kepatenan juga. Siapa tahu di dalam ada bekuan susu sebelumnya yang ngasih susu kemarin nggak bilasnya nggak bagus, ternyata kok kita ketika masukin cairan kok ada sumbatan gitu. Kita misalnya ngasih cairan biasa ya, kayak air putih 30 cc. Nah, tadi udah residu udah, oke, tidak lebih dari 50, it's okay ya. Kemudian kita masukkan untuk cairan. Oke, tep. Jadi kalau sebelum menutup lebih baik dilebihkan sedikit biar nggak terlalu bolong udaranya. Ini tadi kalau kebablasan gini jadinya. Ya kan ada udara-udara. Ya ini sih nggak seberbahaya vena, nggak seberbahaya intravena ya, cuman kita mengurangi aja. Kemudian susunya kita misalnya ambil 50-50 ya.
Dan ini 50 pertama. Sambil kalau ngasih kayak gini, kita ambil lihat respon pasiennya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu ya. Nah, kita sabar. Ketinggian tidak masalah. Tapi nanti ada sistem yang ketinggian itu berlaku. Ya kita ini main kecepatan aja. Misalnya kalau pasien kok mulai mual-mual gitu ya, kita pelan-pelan. Nah tadi kalau sistem yang tetes terus 24 jam itu membuat pasien itu kenyang terus karena dia kan diberi makan terus-menerus tidak henti. Kalau ini ada laparnya gitu kan. Ada laparnya ketika dia mungkin nggak enaknya. Nah ini resiko kalau kita ngasih makan enteral, mulut itu kan juga kering. Oral hygiene juga perlu ya. Jadi kasihan kan rasanya orang iso rasanya tapi wetenge warak. Perutnya kenyang tapi dia nggak bisa makan kan. Jadi tetap kelembapan bibir dan sebagainya itu dijaga. Ya. Ini kemudian prememori sudah 200 misalnya ya. Kemudian kita bilas lagi, jangan lupa ini penting juga yang akhir karena yang paling akhir itu untuk susunya tadi biar tidak menggumpal di selang. Saya pernah nyoba 30 cc itu dia bisa masuk ke seluruh selang sampai ujung. Jadi dia membasahi seluruh selang. Selesai. Kemudian kita tutup kembali. Intinya selesai. Nah, tinggal kita monitoring untuk respon pasien. Kalau habis dikasih makan sebaiknya jangan langsung ditidurkan lagi ya kalau kayak kita makan aja ya. Ini sementara Bapak habis makan ini posisi seperti ini dulu ya. Bisa 20 menitan biar makanannya cukup masuk turun agar tidak nanti terjadi refleks muntah lagi ya. Seperti itu. Ada sesuatu yang dirasakan yang tidak enak Bapak selama posisi makan, adakah mual misalnya atau rasa apa tertentu gitu ya? Nggak ada, aman gitu ya. Kalau sudah berarti kita tinggal merapikan. Nah itu cara pertama dengan mendorong. Ada cara lain yaitu dengan sistem gravitasi. Kita lepas dulu ininya, corongnya. Jadi sebenarnya ini bisa pakai apapun. Selain sepet juga kadang ada yang pakainya corong kayak corong bensin. Tapi maksudnya corong makan gitu ya. Apapun itu, jadi nggak usah bingung kalau nggak ada sepet. Yang penting ada corongnya. Nah, corong apapun gitu ya. Nah, misalnya kita gini, ya. Kemudian kita masuknya cairan. Tadi kita ulang metodenya. Cairan 30 cc untuk bilas pertama. Ini kita ulang lagi ya. Nah, kalau ini ketinggian mempengaruhi. Kita mungkin aman dulu segini ya. Oh gini, oh belum turun, agak naik dikit. Oh ini turun, jangan terlalu cepat ya, dikira-kira aja, kira-kira nggak terlalu cepat. Ya. Oke, habis itu nyambung susu. Kalau susu ini kalian terserah mau ngukurnya pakai gelasnya. Jadi di gelas kan memang sudah, nanti gelasnya mungkin beda ya, teman, ada gelas putih sendiri, gelas susu sendiri. Jadi gelas susunya udah 200 cc, kalian nggak terlalu memperhatikan ini mau masuk berapa kali pun boleh. Misalnya ini sampai penuh 50 gitu kan. Kemudian dia mulai berkurang, mau mbok glenterkan lagi sedikit-sedikit juga nggak masalah ya. Jadi kan ngukurnya pakai gelasnya. Tapi kita juga nggak langsung gluguk gitu, kan harus lihat posisinya pasien biar tidak terlalu kenyang ya. Tidak terlalu respon masuk cairannya. Nah setelah itu kita bilas lagi dengan 30 cc cairan. Kalau mau lepas ini, jangan mbok gini kan. Ini kan posisi terpasang. Nanti kamu masukin udara, ya udah lepas aja. Nah, terus ada juga jangan sampai kalau saya mau pakai posisi mau pakai metode drip Bu, saya mau lepas plunger-nya ya posisi terpasang terus mbok tarik ini. Jangan. Dilepas dulu. Kalau misalnya cuma punya spet 1 gitu kan, ya dilepas dulu. Prinsip yang dipegang adalah kalau kamu dalam posisi seperti ini memasukkan itu berarti masukkan udara. Kalau menarik adalah menarik cairan. Itu yang harus diperhatikan prinsipnya. Itu untuk pemberian makan melalui bolus ya, intermittent maupun
bolus ya. Rata-rata itu tadi kalau orang dewasa sekitar mungkin 50 sampai 55 ya. Kalau tadi saya ngukur saya sekitar 50. Ini sekitar 50 sampai 55. Itu orang dewasa. Ya, ada lagi? Enggak. Mana? Itu kelebihan dari pemberian intermittent sama bolus itu gimana ya, Nurse? Kalau untuk bolus itu kan sekali waktu habis, dia tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau intermittent itu dia memberikan makan dengan lebih pelan-pelan, yang artinya kita membuat lambung itu, saluran pencernaan itu mencerna dengan perlahan-lahan ya. Tapi kalau real di rumah sakit, kalau pasien itu tidak ada kendala sama sekali, ya istilahnya sebenarnya kayak orang biasa yang makan biasa, cuman tidak bisa menelan, ya biasanya kita pakai sistemnya bolus kebanyakan. Jarang untuk penggunaan intermittent. Ya. Kalau di ICU itu, bahkan di ICU pun kadang bolus itu juga masih sering dilakukan. Makanya banyak penelitian tentang perbandingan antara continuous feeding sama bolus. Di mana continuous feeding itu lebih meminimalkan residu lambung, terutama pasien ICU loh ya. Ya, terutama pasien ICU karena mungkin dia penyerapannya agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ya, karena dia kalau 20 menit 30 menit kan kita memang harus mantau kan. Misalnya pemantauan memang harus lebih lama dibandingkan dengan kita sekali masuk bolus 5-10 menit selesai. Ya, gimana? Tadi kalau misalnya setiap kali intervensi pakai NGT itu diganti alat-alatnya, NGT-nya itu maksimal berapa hari untuk pasien, sama itu alat-alatnya itu semua diganti setiap sesi atau tidak? Kalau untuk selangnya bisa rata-rata 7 hari bisa. Tinggal kita lihat selangnya ya. Kalau kayak infus itu kan misalnya 4 hari, kateter 7 sampai 10 hari ya. NGT itu bisa 7 hari bisa untuk dilihat kepatenannya ya. Diharapkan pasien 7 hari itu ya sudah bisa makan lagi ya, tidak terlalu lama gitu ya. Jadi sebelum NGT itu dilepas, nanti ketika penyapihan harus salah satunya tadi latihan menelan tadi ya, untuk mengecek apakah jadi ketika posisi dia masih di selang gini, sebenarnya pasien nggak apa-apa kok minum pakai oral. Tapi mungkin karena terbatas ya, mungkin belum bisa makan yang atos solid gitu ya. Dia tapi masih sudah bisa ngelek air sedikit-sedikit gitu. Dicobakan nggak apa-apa selama tidak ada respon tersedak yang berlebihan. Jadi misalnya latih ya sambil ngecek menelannya gitu ya, dikasih air sedikit terus disendok sedikit, terus dia cek menelannya. Kalau dia punya masalah dalam saraf menelan, bisa saja ketika dia menelan air sedikit terus gitu kan, ya berarti kan masih bahaya dia minum pakai oral ya. Jadi bisa ketika posisi selang karena nanti dengan waktu masang selang NGT pun pasien juga harus agak gitu menelan, karena nanti di KDM akan diajarkan posisi untuk menelan NGT ya. Next ada? Oke, cukup baik.